Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kepada kita hidayah Islam, hidayah beragama dengan baik, hidayah iman, sehingga kita mengenal Allah, mengenal Rasulnya Allah, dan lain sebagainya. Salawat dan salam kepada Rasulullah selalu kita senandungkan. Semoga kita menjadi bagian daripada orang-orang yang mendapatkan syafaatnya di hari akhirat kelak. Baik, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang perjalanan dagang Nabi Muhammad SAW. Di video lalu saya sudah menceritakan bahwa Nabi itu berdagang level internasional, dan Nabi berdagang secara mandiri itu pada umurnya 17 tahun. Afdalur Rahman menyebutkan reputasi Rasulullah dalam dunia bisnis demikian bagus sehingga dia dikenal luas di Yaman, Syria, Yordania, Irak, Basrah, dan kota-kota perdagangan lainnya di Jazirah Arab. Afdalur Rahman juga mencatat dalam ekspedisi perdagangannya, Nabi Muhammad telah mengarungi 17 negara ketika itu. Sebuah aktivitas perdagangan yang luar biasa. Pada video sebelumnya kita hanya menyebut Syam. Syam itu mencakup 4 negara, Palestina, Suriah, Yordania, Lebanon. Tetapi bukan hanya di situ. Nabi Muhammad itu dikenal juga di negeri lain. Beliau itu terkenal. Seperti hari ini kita mengenal orang-orang kaya seperti Bill Gates, seperti Jack Ma. Tapi Nabi dikenal seorang, bukan kekayaannya, tapi seorang pedagang yang reputasinya sangat bagus, jujur, kemudian sangat amanah, karena susah sekali mencari orang amanah di masa-masa seperti itu, di tengah-tengah jahiliyah. Tetapi ada orang yang seperti itu, dan Nabi amanahnya bukan sembarang amanah. Amanah seorang Nabi tidak pernah tidak amanah, karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesuksesan bisnis Rasulullah pun makin cemerlang ketika ia bertemu Ummul Mukminin Khadijah. Sebelum mempersunting Khadijah, Rasulullah merupakan rekan bisnis Khadijah. Buku Khadijah, The True Love Story of Muhammad, mengisahkan suatu hari Khadijah mendengar kabar tentang pemuda yang sangat terpercaya di kalangan Arab. Dalam dialah Rasulullah SAW tertarik menjadikan pemuda itu karyawannya. Khadijah pun memanggilnya, Muhammad pun menerima tawaran Khadijah dengan senang hati. Jadi perlu diketahui bahwa Khadijah itu seorang janda berkelas, seorang janda yang kaya, terhormat. Bukan orang biasa, orang sangat terhormat, kemudian kaya. Bahkan ada kabarnya mengatakan, kalau tidak salah saya itu, harta Khadijah itu sepertiga kota Mekah. Entah 2/3 kota Mekah. Wallahu alam kebenarannya itu. Tapi saya pernah mendengar seperti itu. Yang intinya, Khadijah itu janda yang sangat kaya. Sudah sejatinya seorang entrepreneur kaya itu mempunyai karyawan-karyawan yang luar biasa. Namun Khadijah ketika mendengar Nabi Muhammad, ketika mendengar reputasi Muhammad yang begitu jujur, begitu amanah, maka otomatis Khadijah tertarik kepada Muhammad. Tertarik ingin menjadikan Muhammad sebagai karyawannya Khadijah. Nabi Muhammad menerima tawaran daripada Siti Khadijah, dan Nabi Muhammad mulai menjadi karyawannya Khadijah di masa itu. Khadijah pun mengirim Rasulullah sebagai pemimpin kafilah. Tidak main-main, Rasulullah menjadi pemimpin kafilah ke negeri Syam. Seorang budak
kepercayaan Khadijah bernama Maisarah pun ikut serta dalam kafilah tersebut. Selama ini mengikuti kafilah dagang Nabi, ia melihat dua malaikat membawa awan di atas kepala Nabi untuk melindunginya dari terik matahari. Seorang budak dari Khadijah namanya Maisarah. Dia menyaksikan ketika Nabi Muhammad itu berjalan, dia melihat bahwa di atas Nabi Muhammad itu awan itu mengikuti Nabi Muhammad. Dan ini ciri-ciri kenabian. Ini juga disebutkan dalam kitab-kitab Rabi Yahudi. Juga disebutkan dalam kitab-kitabnya orang Nasrani. Sehingga orang Nasrani, Yahudi, mereka tahu ciri-ciri Nabi terakhir. Nah, ini salah satunya. Maisarah menyaksikan peristiwa itu. Di tangan Rasulullah, hasil perdagangan mengalami peningkatan. Bisnis Khadijah di negeri Syam pun semakin besar. Laba yang dihasilkan meningkat tajam. Keputusan Khadijah memilih Muhammad sebagai tangan kanan bisnisnya menjadi keputusan tepat. Ia pun terus bermitra dengan Rasulullah dalam menjalankan bisnis tersebut. Jadi keputusan Khadijah menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai mitra bisnisnya itu adalah sesuatu yang sangat tepat. Sehingga Khadijah mengalami perkembangan besar. Bukan main-main. Ini mengalami perkembangan besar karena berkat Nabi Muhammad SAW ini. Karena Nabi Muhammad datang ke negeri Syam, itu sudah ditunggu oleh orang-orang di Syam. Profesi sebagai pedagang ditekuni Rasulullah sampai dia diangkat menjadi Nabi dan Rasul di usia yang ke-40. Muhammad Sulaiman, PhD, dan Aizuddinur Zakaria dalam jejak bisnis Rasul mencatat pengalaman kerja Rasulullah sebagai berikut. Ini ada sebuah catatan penting yang dicatat oleh Muhammad Sulaiman dan Aizuddinur Zakaria dalam bukunya yang berjudul Bisnis Rasul, Jejak Bisnis Rasul. Usia 8-12 tahun mengembala domba. Usia 12 tahun ikut berdagang ke negeri Syam dengan rombongan pamannya, Abu Talib. Usia 25 tahun menjadi pengelola perdagangan Siti Khadijah yang berangkat ke negeri Syam. Usia 40-63 tahun menjadi Rasul. Jadi perlu kita ingat bahwa Nabi Muhammad itu memulai dakwah pertama, beliau diangkat menjadi Rasul itu umur 40. Sebelumnya itu Nabi Muhammad orang biasa di Arab, orang biasa di Mekah. Bahkan Nabi Muhammad belum dimusuhi. Karena Nabi Muhammad seorang al-amin, amanah, jujur, semua orang kagum kepada Nabi Muhammad. Bahkan orang-orang kaya di negeri Mekah semua suka. Kalau sudah Nabi Muhammad itu sudah kagum orang. Tapi kapan Nabi Muhammad dibenci? Ketika Nabi Muhammad mendakwahkan sesuatu yang berbeda dari kebiasaan-kebiasaan orang Arab. Masyarul muslimin rahimakumullah. Jadi sampai di sini dulu kisah perjalanan dagang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.